Watudakon sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kesamben Jombang. Kesamben sebuah nama yang familiar dan kemungkinan besar disebut dalam prasasti Kusambian, sebuah prasasti yang dibuat pada masa Prabu Airlangga yang mengisahkan perjuangan di masa-masa sulit di bawah tekanan dari musuh yaitu Wurawari. Ketika terjadi pesta pernikahan antara Airlangga dengan putri Prabu Darmawangsa Teguh digelar tiba-tiba terjadi mahapralaya. Musuh menyerang tiba-tiba dan menewaskan keluarga raja. Beruntunglah Airlangga beserta seorang tokoh selamat dan melarikan diri. Dalam pelarian itulah desa Kusambian Kesamben melindunginya dari musuh, sehingga ketika kembali berhasil membangun kembali kerajaannya, Airlangga memberi anugerah berupa desa Sima Perdikan yang bebas pajak yang ditulisnya dalam prasasti Kusambian tersebut. Tanggal 17 Oktober tahun 2025 tepat di Hari Budaya Nasional yang baru dicanangkan tahun ini oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon, Dusun Watudakon Desa Watudakon mengadakan acara ngerasani jejak pepunden Watudakon yang sekaligus desa atau dusun pertama di Indonesia ini yang memperingati Hari Budaya Nasional ini. Berbagai acara kebudayaan digelar sejak sore hingga malam hari ini, yang dipuncaki acara dialog budaya yang menghadirkan narasumber utama dari Tapi Jombang sekaligus budayawan yaitu Cak Nasrullah adik kandung budayawan M. Ainun Najib, dan Heru Cahyono Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang yang dimoderatori Mas Ari Hakim dari Kediri. Sejumlah komunitas sejarah dan budaya hadir pada malam ini, dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Kediri, dan tentunya Jombang. Simak cuplikan acaranya. Nanti akan ditanam di sini, ditanam di punden biar warna Pancasilanya ada, okay? Karena dulu gerakan kita di sini sudah nanam kepo, ada pohon pule, terus nah punden-pundennya dirawat dengan ditanam biar subur. 18 wayangan besok, oke? 18 lah kita pasti tuase ya, betul. Jadi ini istimewa. Dan dalam sejarahnya diperingati di sini. Jadi semoga ini menjadi momentum keberkahan buat panjenengan, oke? Dan perlu saya ingatkan, ini penting, Watudakon. Nah, kalau jenengan buka sejarah, buka literasi. Jadi Watudakon itu berkaitan dengan Pranata Mangsa, ya. Artinya orang-orang yang punya ilmu Pranata Mangsa itu pasti orang sakti, orang hebat, ya. Sing iso menentukan waktu kapan nandur kacang, jenengan lihat di sebelah, ya. Kapan nandur jagung, nandur pari, palawija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Mukadimah saya derek di depan saja supaya tidak berlama-lama dan boten dangu-dangu. Ngapunten Pak Kades, teman saya lama ketika beliau masih menjadi kabid di Dishub. Nah, Pak Sekcam itu ngembul patuk Samben yang aliran air dari sumber beji itu terus kemudian tembus dan gak ngembul. Nah ini ada apa? Nah itu PR bolo-bolo. Yang pasti bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Jombang akan berupaya dan terus menerus memberikan fasilitas yang terbaik terkait dengan pemajuan objek pemajuan kebudayaan yang sudah diundangkan di eranya Pak Presiden Jokowi tahun 2017. Termasuk salah satunya kita berbicara kebunden karena objek pemajuan kebudayaan itu ada ada 10, 11 ditambahi cagar budaya. Ini wonten ilmu pengetahuan tradisional, permainan tradisional, kesenian, terus kemudian manuskrip, 10. Monggo dengan bisa browsing. Kami regulasi yang ada pada kami, monggo dari warga masyarakat terutama yang ada di Kesamben silahkan merapat, ya. Oh, do irono jroning pasine makan cek kali cek betul. Materi berikutnya saya berikan sepenuhnya waktu kepada Cak Nas, beliau selaku budayawan dan ketua tim ahli Cagar Budaya Jombang. Monggo Cak Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaqibatul muttaqin wala udwana illa wa antum zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bolo-bolo saking Muspika,
Polsek Koramil kalian sing ganteng dhewe Pak Sekjam. Matur suwun rawuhe ngujubi polo-polo saking pundi desa sing kebiyen kula nggih apal. Sing sekolah apal pertama Perembukan ya. Kok saya gak Perembukan kok Rembuk Wangi. Tapi ning ndak sekolah niku Perembukan ngoten nggih ya. Nggih. Tapi ini bal-balan nggih musuhe Menturo riyen ya. Nakal-nakal wong Menturo basakan itu Perembukan ya. Nggih. Niki sing namine Perembukan Jeruk Wangi niku wonten di luar kepala ya. Nah, di luar kepala. Terus nek sing satu lagi liyan niku suruh elit deh sing desa niki ono KUD-ne kan ngoten ya dan sebagainya niku. Dadi niki nggih menurut kula ditemokno malih kalau kalian zaman lalu ya, masa-masa lalu. Tak dulu. Sejak zaman Belanda, sejak zaman sebelum Belanda dan seterusnya. Tadi ditemukan ada waktu berlubang ya. Nah, bulu bangi siji, bulu bangi piro, nah bangi siji ya kok itu Watu Dakon, apa itu Yoni, apa itu Lumpang, nah, dan sebagainya itu banyak ya. Tapi beda-beda nanti semua itu. Nah, kulon itu yang betul kata-kata Watu Dakon itu betul. Eman. Ya, Kabupaten Jombang mau eman. Ya iya, wong itu manggone iku ya pabrik Yudium iku yang mbok Watu Dakon jenenge Watu Dakon pajeke tidak Mojokerto. Lha sebabnya karena Jombang biyen bagian dari Mojokerto. Dadi akhirnya merebut niku nggih angel, pun. Nomenklatur pun kadung keliru, kecuali kan yang Watu Dakon dadi presiden insyaallah saged ya. Sabar wak lurah kita di presiden anak-anak itu ya. Itu pulau sing nomor kali malih terkesan itu kali ini kali Watu Dakon. Nek wonten negara Kertagama, itu diserat wewete. Wewete itu ya kali Watu Dakon, ya. Yang tadi disebut Mas Heru sumbernya adalah dari termasuk sumber Beji. Sumber Beji itu pun airnya adalah air tanah. Jadi air yang keluar dari tanah dialirkan ke sumber Beji, sudah banyak keluarnya antara lain adalah menuju Rika wonten Jombok. Kene yo Jombok Mas Heru. Ya. Kene Kesamben. Kene yo Kesamben dan seterusnya. Apa nih? Itu mesti ada hubungannya ya. Masih ada hubungannya itu ya, masih ada hubungannya. Sumber Beji itu sumber air suci karena memang dulu tempat apa orang-orang Hindu yang beragama Hindu dan Buddha mungkin waktu itu karena zaman Mojopahit bahkan zaman Mataram itu Hindu Buddha itu sudah rukun ya enggak. Dharma Wangsa Teguh Pak Dene tadi mertuanya itu menang-menang kok Jombang dipindah nama Getan, Dewotan. Akhirnya hancur oleh Warawari. Lari lagi siapa namanya Erlangga sampai ke tadi Gunung Bujangan ya dengan ngamen macam-macam sehingga melahirkan apa orang-orang ngamen karena tahu Erlangga pernah ngamen akhirnya upacara Kungkum Sindan itu ya terjadi karena hal itu ya sehingga bagaimana transformasi nyinden, transformasi apa namanya rias ya seni dan harmonisasi lawaan itu adalah sejak zaman Erlangga ya ini gambarannya. Mungkin Beluk ikut Jombok. Nah dulu itu kenapa disebut Beluk katanya adalah karena banyak potongan kayu macam-macam itu ngumpul sampai dibakar nggak bisa tapi metu beluk itu ya akhirnya dijenengi Beluk ya sampai kemudian salah satunya Pak Heru ada keyakinan kalau dulu Bu Surti Nastiti yang pernah Arkenas ya
yang mendukung Erlangga sebagai apa namanya hari jadi Jombang kemarin itu, akhirnya apa? Ya sebetulnya bukan rame, saya nggak ngerti sejarah ya, nggak ngerti sejarah. Cuma saya waktu itu menulis buku sejarah bersama Bu Setio ya, itu 700 halaman sama Mas Nanang itu mengatakan Bu Senda karena apa-apa nih, Erlangga itu hebat. Ya artinya apa? Nah dari situlah kemudian apanya saya ingin tambah aktif belajar sejarah karena juga saya bukan ahli sejarah, saya hanya pemerhati sejarah ya. Budaya di saya hanya bukan pelaku mas, hanya pemerhati saja ya. Nah dari situ kemudian apa? Terbukti kata orang-orang Jombok, panas niku riyen nek anu Dewi Pilih Suci nek kajeng tenggane Pucangan, Gunung Pucangan niku niki liwat pete, liwat dakon, ngidul ngantek Sumber Beji. Loh. Berarti kauripan gak mungkin, Dok. Kediri. Padahal saya ditanya kepada Airkenas, Bu, Mas, di mana kauripan itu? Kalau enggak di Lamongan ya di Kediri, enggak di Jombang. Enggak mungkin di Jombang. Padahal prasasti yang ada tadi disebut Kesambian. Di Katemas ada 3 prasasti, Kesambian, Katemas, kemudian yang satu lagi adalah apa namanya Munggut ya. Kemalagian itu di Munggut ya. Munggut itu 3 itu buatan Erlangga, dan berjuangnya Erlangga itu di Jombang ya memang di Patahan juga dia sana kemari, yang namanya orang dikejar-kejar warawari kan, nggak mungkin di satu tempat, Rono ini dan sebagainya. Nah, kenapa kuncinya? Kalau Dewi Pilih Suci itu tidak melalui Brantas tapi melalui Wetih, dan yang Wetih itu ada sumbernya adalah di Ngoro, Sumber Beji, berarti kauripan di Sumber Beji. Loh, tapi ini perlu penguatan. Ketika Sumber Beji ditemukan, dilihat atas, foto Mojopahit aja, berarti zaman Mojopahit. Tapi begitu dikali lagi, orang Garuda nempel di dinding, berarti Erlangga itu jelas. Batanya, iya, batanya beda dengan Mojopahit, ini jelas bata Erlangga. Begitu diturunkan lagi, ketemu uang gobok dinasti Song, Cina. Zaman dinasti Song itu sekitar 980-an. Masanya bukan Busindo, tapi cicitnya, yaitu Dharma Wangsa Teguh. Nah, pada saat itu Cina minta bantuan ke Mataram untuk dikirim pasukan karena akan dikuasai oleh orang Mongol. Makanya dikirim oleh Dharma Wangsa Teguh ke sana. Tapi tetap kalah karena orang Mongol bukan main kuatnya, ya. Nah, jangan bawa harta benda yang banyak, jangan membawa perhiasan-perhiasan. Akhirnya perhiasannya ditanam di sebelahnya apa namanya Beluk tadi, sehingga dusunnya sekarang dinamakan Desa Pendem, Dusun Pendem ya. Itu mungkin di bawahnya itu masih ada emas-emas banyak mas ya. Mas mungkin tapi ya. Nah, sing ahli ini kayak Pak Yai mang ya bisa delok ngono ya. Nah, aku gak bisa jelas ya. Nah, ini gambarannya. Bahwasanya ada hubungan. Bahwasanya dari situ kelihatan bahwasanya Samben ini, daerah sini terutama adalah Wewete yang kita sebut Kaliwatu Dagon ya, itu adalah daerah tua ya. Seperti sekali Wewete ini, kenapa? Wewete itu adalah Kaliwatu Dagon adalah sungai yang kalau di Mentiro itu lebarnya antara patok barat, patok timur, patok perahu ya. Untuk tambatan perahu itu timur dan barat jaraknya sekitar 100 meter lebih. Jadi obonnya kali 100 meter. Apalagi permuarnya di Brantasnya dulu zaman Busindo lebarnya masih 500 meter. Masih 500 meter. Nah ini
Nah dulu orang-orang kalau masuk Mojopahit melalui apa Beluk tadi itu ya, Beluk atau desanya itu yang Jombok, langsung lewat Kaliwatu Dakon, lewat Menturo sampai di Tugu Badas. Tugu Badas itu ada dulu ada Yoninya, tapi nggak tahu dibawa Belanda kemana. Tinggal patok batas Mojopahit bagian barat daya, ya, barat daya. Nah, pojokan sana. Kalau ditarik 9 km sampai ke Klinterjo, batas Mojopahit timur apa lagi? Barat apa dengan sana apa? Barat daya, barat laut ya. Barat laut. Oh, barat laut, ini timur laut ya. Barat laut, ini timur laut, itu 9 kilo. Terus dari Tugu Badas ditarik ke Sedah yang ada barat selatannya Sumberboto itu 11 kilo ya, Japanan masuk 11 kilo, dari situ ke Lebak Jabung itu 9 kilo, jadi ngotak. Dan wilayah ibu kota waktu itu 65% di wilayah Jombang sekarang.